Ya kau make kaki aja terima pas solo asidak kaki. Terima apa kau? Hah? Aja terima pas solo. Saya masih dekat. Iya kau terima ki pas solo maraja-raja itu dalek anak-anak aku melo i pendaftar melo CPNS maraja-raja itu jurus. Artinya cinta kepada Rasulullah harus berada pada posisi yang paling tinggi. Yang lainnya itu mesti dibawa. Maka inilah yang dijelaskan para ulama sehingga setiap kegiatan yang dia lakukan itu mesti diawali dengan barasanji. Iya kau beli oto baru. Itu barasanjinya bukan di rumah tapi di mobil. Imam itu disuruh naik ke mobil, oto sedan na imatan re. Hanya di masalah, ya kan? Mesti bungkuk begini untuk baca barasanji. Kenapa? Karena dia tanamkan keyakinan bahwa saya lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan mobilku ini. Maka saya dahulukan bersalawat kepada Rasulullah dibanding dengan saya mengendarai kendaraan. Makotoro tema kobola. Ketika dia pindah rumah baru di malam pertama itu pasti baca barasanji. Walaupun bahasa yang dipakai adalah tasyakuran, syukuran. Tapi di dalamnya baca barasanji. Kenapa? Karena dia yakin bahwa aku lebih cinta kepada Rasulullah dibanding rumahku ini. Inilah yang dijelaskan oleh ulama kepada masyarakat kita dulu, orang tua kita. Sehingga kitab barasanji ini adalah kitab nomor 2 yang dipegang setelah Al-Quran. Karena kitab hadis Bukhari Muslim susah dipegang dia. Yang dia pegang itu kitab barasanji. Makanya Al-Quran barasanji. Jadi setiap bacaan kalau ada kegiatan dia baca barasanji. Itu bukan bid'ah. Itu penjabaran dari hadis, pemaknaan dari hadis bahwa tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Jadi dia rumah panasah, maka dia kongka otoma barasanji ko jolok masalawat kalau nabi tak napa mau pakai supaya yakin maka dalam bimu puji mopi nabi tanaya kendaraan. Kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika kita menyebut nama ulama atau menyebut nama kekasih Allah, waliullah, karena al-ulama warasatul anbiya, ketika nama-nama orang soleh kau sebut maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi ya kau angka asal tahu orang soleh, para alim ulama seperti Guru Kiai Haji Muhammad Tahir disebut namanya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Kemudian wali adalah kekasih Allah. Ketika kekasih Allah disebut namanya, maka pasti Allah akan menurunkan pintu-pintu barakahnya. Apatah lagi ketika Rasulullah yang disebut namanya, dia adalah simpul barakah yang ada di muka bumi. Makanya di dalam kitab-kitab Risalatun Nabi, itu Maulid Lami, Maulid Diba, Maulid Habsyi, Maulidul Barzanji, silahkan dibaca. Dipilih salah satunya. Kalau tadi yang dibaca oleh Qori dan Qori ini, itu dipotong-potong. Karena kalau mau dibaca semua, insya Allah kita sampai jam 12 malam baru ceramah. Makanya kita baca, baru apalagi kalau baca aja seperti itu, insya Allah sampai jam 12 tidak selesai. Makanya dipotong, diambil yang penting-penting. Tapi kalau di rumah, silahkan baca sempurna. Saya pernah baca dalam satu fadilah Maulidur Rasul, siapa yang membaca Maulidul Barzanji di rumahnya sekali dengan sempurna, yang diikuti dengan mahalul qiyam, maka rumah itu tidak akan terbakar sampai 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, ketika kita mahalul qiyam, maka ambillah air minum. Kita membuka penutupnya atau memegangnya. Kemudian hajatkan apa yang kita mau minta kepada Allah dengan doa. Maka di air itu ketika kita bersolawat kepada Nabi, minta syafaatnya Rasulullah, minta kepada Nabi untuk memberikan barakahnya, kemudian air itu kita minum. Insya Allah itu akan memberikan kesembuhan bagi yang punya penyakit. Cuma kadang kita tidak melakukan itu. Iya. Itulah kenapa sesuatu yang dibacakan solawat itu di dalamnya ada barakah. Iya. Nah sebab apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Tidak ada yang bersandar ke Rasulullah itu tidak mulia. Bahkan sesuatu itu bisa mulia karena dia pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Kita bisa tahu air Zamzam itu adalah air yang memang dihadiahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi air itu menjadi berkah ketika dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa Isra, Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Di dalam wadah itu sudah ada air Zamzam. Ulama fikih mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan. Kita di dalam ulama tariqah tidak pernah mengatakan jantungnya Nabi dibersihkan. Mana yang tinggi jantungnya Nabi dengan air Zamzam?
Jantungnya Rasulullah tidak ada dosanya. Dia adalah nur yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak ada dosanya. Artinya apa? Sebenarnya kata ulama tariqah, air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka air Zamzam itu mulia karena dia pernah bersentuhan langsung dengan jantung mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga setiap orang yang meminum air Zamzam itu merasa kenyang dengan air itu. Dan orang yang punya kesusahan ketika dia meminum itu merasa tenang. Kenapa? Karena memang itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah secara langsung. Kemudian yang kedua, Hajar Aswad. Siapa yang tidak kenal batu hitam yang ditempel di sudut Ka'bah, yang awalnya batu ini adalah batu putih dari surga, dan tetapi karena resonansi dosa orang yang menciumnya sehingga batu ini berubah menjadi hitam. Para ulama tariqah mengatakan batu ini tidaklah sebenarnya mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Tidak ada jamaah haji dan umrah yang akan mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Berarti Hajar Aswad ini dimuliakan oleh Allah karena dia pernah dicium oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi berjalan, itu dilihat oleh pendeta Buhairah bahwa ada awan yang menutupi kepalanya Rasulullah. Para ulama tariqah mengatakan Nabi itu tidak takut hitam. Nabi itu tidak takut kena sinar matahari. Sebenarnya bukan Rasulullah yang dilindungi. Kita mengatakan ketika Nabi berjalan ada awan yang menutupi Rasulullah itu untuk melindungi Nabi. Sebenarnya bukan Nabi yang dilindungi, tapi matahari yang dilindungi oleh Allah. Karena nurnya matahari itu bersumber dari nurun Muhammad. Ketika nurnya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari pasti akan hancur. Maka Allah menutupi awan Rasulullah sehingga nur itu tidak tembus, sehingga matahari tetap terjaga dan utuh. Itulah kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati mauludnya pada malam hari ini. Tapi ada orang yang tidak bermaulud itu, Pak. Mungkin di Wonomulyo belum ada ya. Angkana kowono dia maulud. Ada. Iya. Yang tidak bermaulid itu takut masuk neraka. Iya. Ia tuh tahu dia enam maulud, tahu ni tahu lah datang neraka, dan itu benar. Jangan disalahkan. Karena dia pakai kaidah kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru itu sesat. Yang sesat itu pasti ujungnya neraka. Dan maulid ini perbuatan baru, bukan perbuatan lama. Jadi makanya itu tahu imam maulud, tahu tamamana neraka. Menurut pendapat ini. Jadi mereka itu tidak boleh bermaulid. Aja lalu toli ilau imam maulud. Aja toli maka jok-jok kamu kok jangan. Karena berangkat ke sini, kapan dia melakukan maulid? Tamir neraka. Karena itu keyakinannya. Tapi magi di kalau imam maulud, iya tuh tahu nelo, tahu imam maulud, tahu macinna tamat surga. Iya, orang mau masuk surga. Jadi yang tidak pergi bermaulid itu takut masuk neraka, sedangkan yang pergi bermaulid itu orang mau masuk surga. Insya Allah kinroki si runtuk ngatuk. Iya. Jadi tidak usah disalahkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka cintailah aku. Dan siapa yang mencintaiku pasti ada bersamaku. Bukti kecintaan kita itu tidak usah ditanyakan. Salah satu kecintaan kita adalah memperingati kehadirannya Rasulullah. Tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mendengarkan ceramah dan bersedekah. Memang di dalam maulid ada dua, ada ajaran agama, ada tradisi. Tradisi yang disandarkan dalam agama dan tidak bertentangan dalam agama itu dibolehkan. Makanya disebut al-adatu muhakkamah. Adat yang baik itu bisa dipakai dalam agama. Itu menjadi kaidah. Jadi tidak masalah. Apanya yang salah di sini, Pak? Tidak ada. Orang tua dulu itu pandai sekali, pintar, bikin tafaul. Makanya banyak yang digantung-gantung. Ini gantung telur, ada di atas juga, ada yang gantung uang, atau gantung plastik. Iya. Tapi aja mau kembali lampu matu, ternyata lampu mauli ya rupa aja. Tani ya ngeri mondri. Kama malir lampu mau ya sero. Makanya saya wasiatkan, apapun yang dilaksanakan pada peringatan maulid itu nanti akan lahir hukum. Okupi romatu apa lahir hukum. Agak tiga sama dengan begini. Gelas itu tidak ada hukumnya. Ini gelas Pak Bu, tidak ada hukumnya ini. Tapi ketika dipakai minum air Zamzam, itu bisa menjadi sunnah. Karena fungsinya. Tapi ya kalau dipakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram. Gelasnya tidak ada hukum. Tapi ketika difungsikan, itu melahirkan hukum. Pisau. Ia kopu ima pakai mak geresa pikaroba, maka itu sunnah. Tapi ya kau tahu penjahat malah na pakai mancang itu sogi na panaladuina, maka itu menjadi haram. Pisaunya sama, tapi pemanfaatannya yang berbeda sehingga melahirkan hukum yang berbeda.
HP itu bisa menjadi wajib ketika dipakai belajar mengaji. Karena belajar mengaji itu hukumnya wajib. Nah, ketika menggunakan alat HP, maka HP ini menjadi wajib fungsinya, keberadaannya. Tapi yang dipakai masobis atau dipakai selingkuh, maka itu menjadi haram karena fungsinya. HP tidak ada hukumnya, tapi ketika dimanfaatkan itu melahirkan hukum. Sama dengan maulid, sama dengan maulud. Ketika kita hadir mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian silaturahmi, kemudian mendengarkan tabligh akbar, tausiah atau mau'idatul hasanah, atau membacakan pembacaan maulidul barsanji, di dalamnya ada salawat, maka itu sunnah, bahkan bisa menjadi wajib, karena di dalamnya adalah amalan yang diperintahkan dalam agama. Tapi aku malagai andre tahu, ibu jadi tahu, isi sokani tahu, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Maka maulid bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi haram tergantung perilaku orang yang bermaulid. Ini fungsinya harus kita pahami. Nah, itu Nabi tak komeki macori paling matan resiri lah. Nabi itu tidak pernah mengambil sesuatu kecuali dikasih. Nanti dikasih baru diambil. Ya kalau lena malangnya lena, deh memang nah. Iya, mereka ni tema tu mulai perang. Iya. Jadi itu kalau memang mau kami macori Nabi tak, itu Nabi tak kami macori to matan resiri, dia nala gagai ko dia ni alin. Yan ang kamato maka de magat tatalo tan malangi elena berarti makurasiri itu. Nega mitai. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti kita berebut? Karena kita yakin bahwa apapun yang dihadirkan selama itu halal, maka itu ada barakah. Makanya mudah-mudahan sebenarnya nih Pak, kalau dibagi satu-satu satu orang cukup ini. Kecuali ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 5, itu ada yang tidak dapat bagian. Begitulah pada hakikatnya masyarakat. Ya kong kecil dikorupsi, angkat tuh dia nalolo bagian. Sebenarnya rezekinya untuk satu orang itu bisa untuk 5 orang. Jadi dia itu tahu ipaturunga dale dalam satu orang itu bisa rezekinya untuk 5 orang. Makanya kalau kita menikah dengan istri kita melahirkan anak sampai 5, dia belum punya pekerjaan, tapi kita yang menghidupi dia dengan rezeki dari kita. Artinya 1 orang, 2 orang bisa menghidupi 5 orang. Anak-anak kita belum bekerja, belum mendapatkan rezeki, tapi kita yang kasih terus bantuan. Dari mana? Rezeki kita dikasih ke situ. Itulah maknanya bahwa setiap 1 orang itu bisa rezekinya untuk 5 orang. Jadi ajak tamasela masih dekah. Yo pidi to 5 keraki, dia negana. Nih, to 5 selam. Selalu bilang tidak cukup. Agak 2 tu paseke kita weh. Nomor di nafsu yang selalu membisikkan. Yang kedua apa? Syaitan. Itu juga selalu membisikkan. Ya kau 5 kali-kali ternyata setannya. Ya komeki isi runtuk datun na setannya magampang. Alabawan ni di 500 sebu tasilikan yo kokorangnya. Napaki makada asogesoi. Hari Ahad. Iya. Jadi matu korewaki alaki di 500 sebu tasilikan yo kokorangnya. Napaki makada neloka masumbangi ko Jumat. Iya. Nyata masumbangi ko Jumat. Ya komeni matinro kaniti belisi. Megala da iro. Mulai itu. Iya, mak dici ni tu. Megala da iro nama pada tu ni. Iya. Ketua nak mau masih sekolah kan nama lancar. Iya. Mamulai ya komoto kikoili terpengaruh ya lani 100 sabu nama pan. Iya. Napai sininya. Messi matin rawan di Salasan ke situ. Tapi gola kasih. Kami mau lihat kau dia ya bro. Ya situ nareke. Dari situlah kaulun ulama mengatakan i'mal li dunia kaka'anna kata isu abada wa amal li akhirati kaka'anna kata mutu gana. Lalu ngilinomu pada kutuku mananungam. Ketika kehidupan dunia anggap kau hidup selamanya. Tapi ketika kehidupan akhirat tamu tu gadan mati kau baja. Jadi dia kongka agak-agak aja tertajam di makan baja piwasidah kami tak bedanya masih jah. Itu kau akhirat mati kamati. Makan baja pikoile aku mati matu. Makanya dari situ ketika agama yakin bahwa besok aku mati, serahkan memang. Mas sampai subuh ki matu, ketika sholat subuh yakin bahwa saya sudah mati nanti kalau selesai sholat subuh. Insya Allah husuk ki mas sampaja. Kalau kita yakin iya na sampaja pacapurang ujaman. Tapi ketika kehidupan dunia, wa'mal imali dunia ka'anna kata izu abada. Jadi ia kolino akan mau kias yang kamu pabaja.
Aja nani pas sali makar resol kota cakar dua tin roki nang kamu dalik na torong pong Allah Taala. Itu pa bahaja ngasoy. Tidur. Kalau istirahatkan badan. Jadi kota me wete salawi itu jam-jamangnya deh, ya jam-jamangnya kamu pa bahaja, ya sampajangnya dia nak kagak. Begitu, itulah maknanya kalau dunia yakin seperti hidup selamanya. Jadi kok lino murus, ajung putus asa makan ai de na mesa ma de. Jangan berputus asa ketika dunia, dek. Tuh mau gimana insyaallah. Lino nih kamu pa bahaja kesempatan. Ya miko agama, jangan yakin bahwa kau mati besok. Jadi jangan pernah menunda ketika agama, ketika itu masalah ibadah. Tapi kalau untuk dunia, santai moki. Maka deh nanti kau pabajak. Kan begitu. Tapi biasa di sebalikan lah. Kadang sebaliknya. Ya kau sampajak. Wah ya aja nih jolok matu pide. Taruh jolok takal ini ke pengelih. Ini yang jadi masalah. Iya. Jadi maka dia tahu pandrita. Jadi maknanya itu Pak bukan makanya kutu makanya sulino ya tunduk-tunduk itu ide yakin bahwa hidup selamanya angka dalik na tarongi ko Allah Taala. Ndak usah paksakan. Pak Mega tu Pak Badu ko cakar rubi namo mata na ciri itu. Manang ka mata mako patin rona. Awe. Alengi waktu istirahat. Nabi mengatakan jangan engkau menganiaya dirimu, kasih haknya. Iya ko cakar rubi mantai loki matin rona mo cinampa mi. Na dena loki ka ko dalik ta. Rezeki itu tidak akan kemana. Nah kita baru kelas 2 SD, nah sudah diajarkan kelas 2 ke SD akan asa guru yang ditentukan sebelum lahir. Yang pertama ajal, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki. Nah mana sete kelas 2 mopi di podangi. Ditentukan ni ajalna, ditentukan jodohnya, ditentukan rezekinya. Mana sedale. Nah itu rezeki Pak sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Yang kedua ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Ya kok tim sukses dari salah bagi. Ya kok malaikat ini kena salah alama aja sama selang. Sayyidina Ali mengatakan biar di mulutmu kau akan muntahkan ketika itu memang rezeki. Dek na oke kah? Maka itu pandrita marak ko ni pena tak tutu ni kita. Itu sudah ditetapkan, cuma memang disimpan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu harus turun ke langit-langit dunia. Angka pahlawana ini langit. Makanya dikatakan yanzilu besok turun dari langit, ada yang muncul dari tanah. Rezeki itu jalurnya ada turun dari langit. Ipano idale ya natu nak kada ogi ikodong. Agar bahasa Indonesia nih ikodong penjolok. Itu iya. Bagaimana rezeki itu dikasihkan jalur supaya dia turun. Nah sebab ia kode telengi jalur dia tidak akan turun. Nah makanya rezeki itu ada jalurnya, bisa dengan jalur salat, bisa dengan jalur baca Quran, bisa dengan jalur silaturahmi, bisa dengan jalur doa, bisa dengan jalur banyak sedekah. Maka itu biasa kimi auto tangki to. Auto tangki to na Pertamina. SPBU. Siaga liter solar na lurang nya. 5 budi. Magi penale pa Pertamina malisa solar. Na 5 solar na lurang. Kenapa dia kehabisan solar? Nangka solar nalura 50 liter. Nalipa Pertamina Malaysia solar. Karena tidak ada salang dari tangki besar itu turun ke mesin. Sama di rezeki. Walaupun rezekimu 500 miliar di Lauhul Mahfuz, kode agak salah nolan no, deto na no. Bagaimana cara membuat jalur? Allah yang mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya kumolenga cidi balik ke 10, makanya sedekah dulu. Kalau sedekahnya 2000 itu pipet. Desa Kimandre eskalapa pakai pipet. Kapok timur miso itu. Wena mimendre jamendre kalukuna. Mako mati itu dale. Sulak mata tajang dia apa ngali. Ndo sebumi. Makanya kasih besar-besar. Sama di pemancing toh, pemamengi. Ini kata wono pameng. Mancing kan dipasangi cacing itu pancingan toh. Itu cacing kan untuk kita, bukan untuk bukan untuk ikan toh. Iro alati untuk balewe atau untuk ini? Untuk ikan? Iya kok balewe pale aja tetap dimeng alati mana tapi ya. Kami memang mapan bale. Kenapa jale? Makanya disebut memancing karena tidak bisa diambil ikannya kalau dikapapakinan rela kecuali bale buta. Iya na tunak kade kong kadali na dina sidak kata nang kadali na dali buta niya tu. Pusat kita na runtuk ibaluk-baluk mo. Na dina pusat dia na runtuk Iya tentu. Makanya keluarkan sedekah, makanya selalu diikutan. Aqimis shalah wa atuz zakat. Sembahyang kemudian sedekah. Iya.
Napa ni aja tama seke, Pak. Pak ditung aja tu gagal sengaran atau seke. Pak itu tahu seke, namo tahu seke cecatoy. Iya. Oh, maka tiga tahu nasa seke kepada liwa pialin. Iya. Napa ni ko tahu maseke mate, Pak, di tahu terri. Sikap dia ni mitar. Laba ni nasa. Kak di mati. Iya, mati. Lalu tayo masyarakat kubur, nabaca sa tako kibur, ambo upa nasa butaw pa kadi na biasa gitu. Padahal dito kaya sa ngambo pa. Padahal buru di buku-buku na tolerampe mo pia sekitan. Jangan. Iya, dermawan. Bersakit karena tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali kedermawanan. Iya. Cuma memang dalam agama itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini saya belum masuk di tema, nanti saya masuk tema. Inilah sebenarnya susahnya penceramah keliling. Sudah diatur jadwalnya, dibikinkan lagi tema. Ya, tidak apa-apa. Ya, ini ada temanya ini sebagai teladan untuk pendidikan anak. Maki, ini dulu yang pokok saya ingin sampaikan. Bahwa dalam kehidupan kita itu mesti dipelajari. Tak gurih. Karena yang dimasuk barakah itu sebenarnya hakikatnya itu pasti selalu cukup. Bahkan lebih. Kalau ada harta yang membuat kita tidak tenang, berarti dia nak barakah itu. Semua ibadah yang membuat kita tenang, berarti ibadah itu berkah. Rumah yang membuat kita tenang, berarti rumah itu berkah. Makanya saya sering sampaikan, Nabi itu menegur sahabat bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak mengaji, tapi mengajinya itu salah tempat. Sahabat itu sholat sunnah semua dia kerjakan di masjid. Mengajinya pun di masjid. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sebenarnya itu sahabat karena sholat di masjid. Semua sholat sunnahnya dikerjakan. Makanya Nabi itu suruh bawa pulang ke rumah itu sholat sunnatmu. Jangan di masjid. Karena rumahmu juga butuh barakah. Itu kuncinya, Pak. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Makanya kalau mau mengaji, Pak, di rumah. Di dalam kamar. Supaya rumah itu didatangi malaikat. Kalau mau sholat sunat di rumah, supaya malaikat datang. Sholat wajib di masjid. Setelah itu pulang, bawa sholat sunatmu ke rumah, supaya rumahmu itu barakah. Karena rumah yang ditempati sholat itu didatangi malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat dibutuhkan supaya tempat itu suasananya tenang. Magi koto tama masigi na matang apa penading, karena di situ banyak malaikat. Kenapa kalau kita masuk di tempat-tempat majelis zikir itu kadang tenang perasaan? Itu karena malaikat. Cuma malaikat ini kadang juga bikin ngantuk, Pak. Jadi setan itu sebenarnya tidak selamanya mengganggu kita supaya kita ngantuk. Karena setan itu kalau kita sudah baca ayat kursi, itu tidak berani mendekat. Kalau Bapak sudah baca ayat kursi, apalagi kalau masuk itu baca ayat kursi, dia tidak berani mendekat. Maka kenapa itu matiin rumah postas? Tanya setannya itu pengaruh malaikat. Karena resonansinya malaikat membuat kita itu tenang sehingga bisa tidur. Jadi dia mau memprotes mati itu setannya itu. Nah, sadina aja ganggu ko na tulian mo salah ka. Kalau membela ni natulidi mo pa. Iya. Makanya kapan kita bisa ngantuk? Biasanya ngantuk, Pak. Yang pertama ketika baca Al-Qur'an. Kadang apa kita lulampai baca padahal kita ada wudu. Itu yang datang itu malaikat rahmat berjejer sehingga hati itu resonansi sehingga kita mudah tidur. Yang kedua ketika kita bersikir, menerima kumui pacan bilang-bilangnya tak dina bawang. Itu karena hawa malaikat itu. Kemudian kapan? Ketika hari Jumat. Ya nen repa ketok ke mimbar deh. Pura si igalulu mo sih. Pura si mali mo mata nama ko laba sih. Kenapa? Karena seluruh malaikat rahmat itu bersap-sap masuk ke dalam masjid di hari Jumat. Itu hawa malaikat. Itu bukan setan. Makanya rumah yang tidak bisa ditempati tidur itu tidak ada hawa-hawa malaikatnya. Makanya tempatilah membaca Al-Quran dan sholat sunnah supaya malaikat itu bisa tinggal di situ. Apa iya di maki buah bola, si bola ki setan. Iya. Kan iya lo kamar rumah batu kan? Kamar. Di dalam kamar ada WC. Kan ada WC. Oke lah kamar ada baca pertama ki WC deh. Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Lokin setannya kelupa masuk. Tama kamar Kemelesah. Kita masuk ke kamar lagi, baca doa lagi, lompat lagi masuk itu. Jadi hukum itu setannya tulisnya cenderung nih bawang. Makanya kadang itu orang kena penyakit lain-lain karena memang WC, apalagi pintu WC-nya selalu terbuka di kamar. Itu fatal itu, Pak. Itu yang kita tidak sadar. Makanya posisi WC yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke dalam rumah.
Karena kita ketika masuk baca doa langsung dia keluar, itu keluar rumah. Yuk hidup kita lah kamar. Tulis si pale bak mani bawah. Limon lo mesti tanya aku lupa si masuk nasi ke sini baca sudah lupa si taman deh. Dia nak deh. Nah, itu kuncinya. Kenapa ulama dulu itu menjaga betul kamarnya untuk steril. Yang dia simpan di dalam kamar itu hanya mihrab. Supaya doanya bisa mustajabah. Tapi aja mau tarewa bongkar rai. Merewak kamar ke makan rutu mana nih? Ya dah usah. Cukup kalau kita keluar dari WC tutup pintunya. Jangan biarkan terbuka. Nanti ketika masuk tutup, keluar tutup. Supaya itu tidak. Kan ada ulama itu di dalam Tariqah mengatakan bagaimana hukumnya kamar yang ada WC-nya. Ketika pintu WC terbuka, apakah ini dihukumi semua WC? Oh itu fatal gitu. Makanya saya tidak sampai ke situ. Yang betul-betul hati-hati. Jadi merupakan sangangi ya cukup tutup. Itu kuncinya. Makanya rumah itu diusahakan supaya mak barakah. Makanya di dalam ilmu hikmah itu Pak Bu, ya aku mak bicara hikmah itu oh berat itu, margin. Termasuk pintu-pintu rumah sekarang kan banyak. Saya sering ceramahkan itu, saya wasiatkan Pak Bu. Sekarang saya sering-sering tegur, oh ini ganti pintunya ini. Sekarang ini banyak orang bikin rumah pintunya tidak sama lebar. Kan mereka tahu maki buat pintu bola mako kocik di malam baci di membicu. Sekarang pintu dua dengan alasan minimalis. Jadi kadang yang pintu ini lebarnya 50. Yang ini lebarnya 40 atau ini 70, yang satunya ini kecil jadi satu lebar satu kecil, padahal itu pintu dua. Oh kalau di dalam ilmu hikmah itu pantangan betul. Napim melihat atau mata terjolo maka dia natu pintu bola biasa orang selingkuh. Iya, penghuninya itu akan selingkuh. Aja mau tetai pintu tamatu pereu. Karena iya nabi tulis pajok kawan di bapak. itu kuncinya Pak. Tapi hikmah itu bukan ilmu pasti Pak ya. Dia ilmu kebanyakan. Jadi kalau bicara hikmah itu tapi bukan ilmu pasti. Sama kalau begini. Kalau mau tahu sifatnya anak pertama, komiki misalnya sifat anak pamulata itu sifat baik bapaknya melekat di situ. Nanti sifat jelek ibunya itu ada di situ. Jadi sifatnya anak pertama itu mengikuti sifat baik bapaknya, mengikuti sifat jelek ibunya. Itu anak pamulang. Jadi aku pacodokan makna, pacodokan tu anak pamulata. Iya, itu. Jadi sifat jelek ibunya akan melekat dan sifat baik bapaknya akan melekat. Kalau anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya akan melekat di situ, nanti sifat baik ibunya melekat di situ. Itu kalau di dalam hikmah itu. Tapi ada juga konsensusnya itu, tapi jangan takut ya. Ketika anak pertama laki-laki, maka biasanya yang meninggal pertama itu bapaknya. Kalau anak pertama perempuan, maka yang meninggal pertama itu adalah ibunya. Ayo. Itu di ilmu hikmah. Bukan semua, tapi kebanyakan. Itu. Makanya ulama dulu itu, aja mau tambah selang. Ya kalau nak makundai pertama nasa yes. Iya. Jadi itu kalau kita bicara hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya kenapa tidak boleh melangkahi makanan itu supaya rezekimu kau tidak urus. Orang yang menguruskan rezekimu selalu dimudahkan. Karena orang yang makan mengambil makanan yang jauh itu ya kung kagak nabage tetep ya lupa. Iya. Itu jadi itu kuncinya. Banyak hal. Kalau kita bicara hikmah itu Pak Bu, termasuk tidak boleh membaca nama di batu nisan. Itu kalau ke kuburan jangan. Makanya orang Arab itu tidak tulis nama di nisan. Karena itu bahayanya, itu membuat otak itu tidak bisa mengingat sesuatu. Jadi orang yang pelupa itu salah satunya ketika dia membaca nama di batu nisan itu ketika ke kuburan. Itu tidak boleh. Ibu di kotoloki boleh baca mana? Hajianu. Jangan, hindari itu. Karena itu yang membuat daya ingat lemah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Makanya orang Arab itu tidak kasih nama, dia cuma kasih kode supaya tidak dibaca. Jadi banyak hal. Kemudian otomat bicara hakikat makiyah iya ronabita Pak Bu, satu-satunya nabi dan rasul yang dikasih otoritas ibadah. Jadi nabi itu dikasih otoritas ibadah, makanya yang bisa memberi syafaat itu Rasulullah. Jadi itu kalau Nabi Musa itu satu jalur, perintah Allah turun ke Musa langsung ke umat. Jadi tidak ada tawaran, tidak ada juga permintaan. Kalau Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi semua Nabi dan Rasul itu satu paket. Perintah Allah langsung turun. Kalau Nabi tidak.
Makanya semua ibadah itu terbagi dua jenjangnya. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib? Ibadah wajib ini rata-rata tidak disebut pahalanya, karena dia jalurnya rahmat. Kalau ibadah sunnah itu rata-rata disebut pahalanya, karena itu jalur syafaat. Makanya kalau ibadah wajib itu rata-rata tidak disebut. Sholat duhur itu tidak disebut pahalanya. Yang disebut itu sholat sunnahnya. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Kenapa sholat duhurnya tidak disebut? Karena kalau rahmat itu tidak hitung pahala. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi mesti ada ibadah yang tidak mengejar pahala, tapi mengejar ta'abudi. Kalau ibadah sunnah dikasih kejaran pahala. Kenapa? Karena itu jalur syafaat. Syafaat itu dijelaskan. Kalau rahmat tidak. Makanya nanti dari kemudian itu kan ada orang yang datang mengatakan, ya Rob. Allah mengatakan, ya Muhammad. Bukan ya Rob ya. Jadi itu disebut sih, ya Muhammad, dia bukan hambaku. Tapi Nabi mengatakan, ya Rob, dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau dia umatmu Muhammad, maka masukkan ke dalam surga dengan syafaat. Jadi jalur ibadah itu dua, Pak. Makanya Nabi itu kan ketika dikasih tahu, ya Rasulullah, kami ingin bersamamu di dalam surga. Ya Rasulullah, melo kasih bawa yuk kilalana surga. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan, ya nanti kita sama-sama. Tidak. Tapi apa kata Nabi? Jika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Itu tidak mungkin sholat fardu, pasti sholat sunat. Iya, karena sholat fardu tidak bisa ditambah kan? Yaitu sholat sunnah. Jadi itu Nabi tawadu sekali. Dia bisa memberi syafaat. Tapi ketika sahabat mengatakan, aku ingin bersamamu, apa kata Nabi? Bantu saya. Jadi Nabi saja yang bisa memberi syafaat, masih mau dibantu. Jadi kalau mau kita dapat syafaatnya Nabi, perbanyak sujud. Berarti itu sholat sunnah, ibadah sunnah. Tidak mungkin ibadah wajib. Nah, ini kuncinya. Makanya Bapak Ibu kalau mau dapatkan syafaatnya Rasulullah, ibadah sunnah jangan ditinggalkan. Karena jalurnya itu jalur syafaat. Kalau ibadah wajib itu rahmat. Makanya kalau sholat duhur berjamaah wajib, kemudian kerjakan sunnahnya, kita dapat dua pengharapan. Kalau bukan jalur rahmat, diperiksa sholat fardunya tidak lolos, nanti di sholat sunnah. Itu kuncinya, Pak. Makanya Nabi itu diberikan otoritas, makanya dia bisa memberi syafaat. Kalau yang Nabi lain tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kita itu mengadakan maulid karena itu kuncinya. Karena Nabi itu sudah memblok semua jalur kita kalau mau celaka. Nabi itu sudah blok semua, Pak. Saya mengatakan, makanya saya salah satu penceramah, Pak, yang selalu menceramahkan, mengkampanyakan bahwa jalur masuk surga itu tidak susah. Tidak susah. Nabi itu sudah tahu. Nisa Nabi itu makanan kau mak aku matuk magala mapuasa tapi makasike. Nisa. Nisa Nabi tak. Kadang kamatu tahu kau numulio monro raji motok mata haju tapi dia nak kena sumbang. Nisa. Bang kasiku ulawan na tapi dosa bumi pasti dakan. Nisa Nabi ter. Maka Nisa makor. Iya. Kata tua ada juga orang itu Nisa Nabi ter raji mapuasa raji masampa jalor jilo mak berjamaah tapi tu lima pangewasi babainena Nisa Nabi ter. Kadang kau mak nama tu makoro. Makanya Nabi itu setiap jalur ibadah pasti ujungnya ada surga. Duha ada surga. Tahajud ujungnya surga. Sedekah ujungnya surga. Salawat ujungnya surga. Istighfar ujungnya surga. Kalimat la ilaha illallah ujungnya surga. Berbuat baik kepada tamu ujungnya surga. Angka mana surga capana? Kiki gitulah. Yang penting mana nungangi? Ya kumat duha mi bawa dia kata jamal lagi. Ya tu tekan rusuk. Duha tu ni materu. Makanya Nabi mengatakan amal yang disukai oleh Allah yang berkesinambungan. Wa in qalla kata Nabi walaupun sedikit. Makanya yang rajin bangun duha atau tahajud saja. Ya mana lo tekan rusuk maka dari apa dia awak duha. Dia nama digaga. Yang penting tahajud tetap nungang. Nanti juga akan dikasih itu di surga di ujungnya. Iya kau pasidak kayaknya tu tekan rusuk. Dia nang kawat duha dia tu nang kawat tahajud. Rajin ini mas sumbang. Nanti sedekahnya yang membuat dia masuk ke dalam surga. Dan ujungnya itu pasti janjikan surga. Jadi kita itu sebenarnya Pak, jangan ajak tuh si tita si polo itu ya. Enggak kena salah seke. Iya mas seke memang tapi sisa busalawat dah. Angkat tahu mabasa dia kena sikiri. Coba kalian. Jadi masing-masing orang itu dikasih keistimewaan. Jadi di mana jaga tonro itu? Apa angkat tuh masing-masing ada kekurangan, angkat tuh paciciran. Tapi makanya tuh sampai jalan. Jadi itu kuncinya. Nanti kalau Al-Quran, ya itu baca Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran nanti diberikan syafaat dengan itu. Itu kuncinya Pak. Cuman angka mi tahu pandrita makada makanja ko megai apa ya kuci di mimuran doang ada na lolo sabaran. Magi kau Pak mak beluk gulai tena beluk tari guto mak beluk mentega mak beluk na beluk manang.
Sebab maka dekotannya warna lite mentega. Berana laku. Nah, begitu juga ibadah. Makanya ada ulama mengatakan yang penting kau pernah lakukan walau hanya sekali. Ajak kami ya runolah syafaat. Tapi kalau syafaat itu Pak disebut apa? Satu, siapa yang berselawat kepada Rasulullah 100 kali pada malam Jumat, itu dijamin. Nabi yang menjamin, pasti dia mendapatkan syafaatku. Ya bandar utapan nungam. Ya kawan di Jumat salawat ke kasih ratu, salawat aja gitu. Mau pakai salawat Ibrahimiyah pakai. Mau pakai salawat tibil kulu pakai, mau salawat naria pakai, mau salawat biasa pakai, mau salawat Jibril pakai. Yang penting mas salawat 100. Kenapa? Nabi mengatakan setiap malam ada malaikat yang mengantar salawat, tapi ada satu malam malaikat tidak mengantarnya karena saya yang langsung mengambilnya. Itu salawat umatku pada malam Jumat. Maka siapa yang bersalawat kepada, kata Nabi, kepada aku 100 kali di malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kalau di yaumil akhir. Masa ditulis baca kasih ratu ya Rasulullah ala Muhammad makun rutongan. Iya. Nah itu salawat Bu sallallahu ala Muhammad. Kui baca nama lesi 10 misi di menit nasi sabu. 10 misi di menit nasi sabu. Kita coba nih tangi jam. Kalau kita sallallahu 10 sih di menit itu sisa nih. Ya aku makan lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu 10 itu menit sisa bu ya. Tidak sih ya, waktu dipakai Pak. Sementara berjalan bersolawat. Perbanyak solawat. Kenapa kita perbanyak solawat? Karena satu-satunya orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Ketika kau mencintai Rasulullah dan meletakkan di dalam kalbumu, di mana kalbu yang cinta kepada Rasulullah dan orang ini yang dicintai oleh Allah, maka pasti cintamu kepada Rasulullah membuahkan cinta Allah kepadamu. Iya. Maka dia tahu pandai tadi nagis saya api neraka tahu angkai papuji di dalam nanti nalau di nabita. Itu kuncinya. Tidak mungkin Pak. Sama dengan penghafal Al-Quran. Tidak mungkin diazab itu penghafal Quran. Kecuali nak lupai hafalannya. Iya kau tahu nak lupai tidak. Karena orang akan dihisap sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Makanya itu kalau petambak Quran itu. Dia itu kalau surat dinas napa itu tuh. Mesti kembali baca suratul Fatihah. Baru baca Al-Baqarah sampai Humul Muflihun. Karena kapan kau baca kalau surat dinas baru tutup. Nama teko tidak ada. Tertutup di bacaanmu. Tapi ketika kau kembali disebut kembali lagi untuk Al-Qurannya nariasa mengaji tepetu. Ya kalau surat dinas napa mau tutup, mapetu itu. Tapahan nih. Makanya kau mapan retama itu tahu kalau surat dinas iparewa imbaca Fatihah siba alif lam mim sampai Humul Muflihun supaya tidak terputus Al-Qurannya. Itu anunya Pak. Jelas itu sama aja kita. Tadi sholat Isya sujud terakhir niatkan memang sampai subuh. Niatkan memang. Kenapa orang yang tidur itu ingin bangun sholat subuh dan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dihukumi sama kalau dia sholat satu malam penuh? Karena orang yang tidur mau pergi masjid sholat subuh berarti tidurnya untuk sholat. Ini kau makan lagi meki matin rumah sija moto menonton Pak Golo ya toh itu talolonga. Ya naru ya sampai jatuh petung. Kenapa Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj disebut cuma 2? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya rata pakai. Mesti ada sana, Asyam, meki laju pandang, maka datang serata jokah, ya kau mas sampai subuh ni sujud, dia kami menimakan, oko kak matu mangkosok mas sampai loro. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba di pare-pare kita kecelakaan, kemudian meninggal, Allah itu cuma tanya malaikatnya, dia dari mana dan mau kemana? Pasti maka dipulih mas sampai subuh ke masjid Asyam, kemudian dia mau pergi sholat duhur di masjid mangkosok. Agar nasa Allah Ta'ala, sempajan nasalai, sempajan nangujui, ya aja namu pares saja. Iya kau tahu mejo kaja tak ada kilo kimatu lepa mandre. Mana kaja tahu mejo kata diandre bina urusu. Itu kuncinya. Makanya Isra Mi'raj itu disebut cuma 2 tempat, awal dan ujung. Padahal Nabi kan bolak-balik. Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dan Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa disebut cuma 2, awal dan akhir perjalanan? Jadi ya kau meki jo kalau jo panda, meki lo jo panda, maka kau kak matu masam pejalur. Ini akan memang nih. Kau sujud pacapuran ni kau sampai subuta atau kami meniati pasti sumpung sampai jaluroi. Makanya salam dalam sholat itu ada 2, salam ke kanan dan salam ke kiri. Kenapa ke kanan dulu? Pasti sumpung jolo waktu berikutnya, napa mu lapas waktu lebak. Jangan kau lepaskan dulu baru kau mau ambil ini, mapet itu sana. Ya nanti ya sampai tepat tuh. Itulah orang tidak berzikir tetap langkahnya dianggap zikir. Jadi yang kata tahu Pak, dia kan baca, mama koban ni tak kejana, mak kena lolongan ngapalan karena kenapa? Jalannya menuju ke sholat. Kan begitu. Apa ia tapapat tu bangker roki? Nah limanya tu menek masa pejalur.
Asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya kau tu jadi di masa pajak dia 5 menit 2 ni. Kalau aku makan ditaja ngak cinampa wasan pajak ku cinampa tu. Itu memuk. Assalamualaikum amin. Jangan selesai. Iya. Coba, ya kau 5 menit kali 5 25 menit. Ya kau mak gosip si jam mana sani bangkar kalau 25 menit. Nah, itulah maknanya kenapa kita selalu menyambung. Sujud terakhir di Ramadan terakhir, zakat yang dibayarkan diniatkan memang berzakat tahun depan. Ibadah kurban yang kita lakukan diniatkan memang berkurban tahun depan. Pasti sumpung materu, sedekah subuh ke sedekah subuh. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur kita terbatas, amalan kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan tidak pernah terputus. Itulah yang selalu jalan pahalanya. Makiru Pak. Itu aja sederhananya dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan, umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Itu kuncinya Pak. Makomat itu Pak boto Pule ko boto orang elok ko boto orang ko pure boto nasal. Tangla siya singgu pe boto. Jadi puluk ko boto orang elok ko boto orang ko pasau, puluk ko sauna elok ko sauna. Ya lah tuh makanya itu si jemu to ya tuh. Ini kuncinya. Makanya paham Pak ya? Ya kita paham insyaallah. Ya ko hakikat na mauli emelo taala. Ya mana mau dibata? Dia tu gaga batangut ti mak jeko, ya lempuki. Tahu? Gaga batangut ti mak jeko. Iya, dia gaga to? Dia gaga. Lah, main tu nak kada tato bata ko na sa balam pumu basikal na sa bagat tang akawali ko na sa bada to nga musanre rindo ambo tama pasiliangang ale sipa na wa enale mariawe na miga kigunan nalo pada dari pancay. Itu maknanya itu. Jadi ini sama bicara yang padiulo. Yang kedua itu kan batang pisang itu kan kalau berbuah pasti jantungnya dulu kelihatan. Apa maknanya? Dahulukan keikhlasan sebelum kau mengharapkan hasil. Dia napi tabuan na tulo kay ko mabuhay jantung nan betungan na niya mo jolo mo pakanjaki ko mi ko papuli hasil makanja. Perbaiki di hati. Hanya innamal a'malu binniyat itu. Kemudian yang ketiga, yaitu batang pisang kalau dikupas, PDI semakin dikupas semakin bersih. Bagian dalam dan luarnya sama, tidak ada bedanya. Ini tuh nak kada bicaramu pangkau kamu atekamu minasamu pada mana. Aja nalemu pola mu pogau. Ya ko piolo tanasam iye, ya ko deki gaga nasam biye. Masih di Taibembe. Ini yang banyak. Iya. Maka kanjak dukungan aku piolo tapi ko deni gaga dina dukung. Nah, ini yang banyak. Kemudian kenapa telur? Telur itu Pak sebenarnya pesan, masuk ke anak. Pesan ke anak, itu anak tak? Itu kayak telur. Telur bebek dibawa ke ayam, dingerangi ayam. Ya kok manuk mengerangi, nanti kalau menetas itu tidak berubah jadi ayam, tetap bebek. Tapi ketika anak bebek ini dikasih turun, dia akan mengikuti induk ayam. Ternyata bukan bebek yang diikuti. Padahal dia bebek, tapi kenapa diikuti induk ayam? Karena dia yang ngerangi. Artinya, kalau ada anakmu bawa ke pondok pesantren. Kalau akhlak di rumahmu tidak bagus, bawa ke pesantren. Nanti kiainya yang mengajari dia memberikan adab, mengerangi, supaya nanti dia mengikuti perilaku kiainya. Makitu. Dia na berubah manca jimanu, tetap mu iti, tapi nacuri manu sabak ya merangi. Ya jinamu anak tatu makoto, ni gini gitu lima curi tu nacuri makoto tu. Ya ko pasau nacuri, dua ngasomi ko manu mapabite di ko ganay talu ngaso. Iya, dua ngasomi law mak goli, talu ngaso boto ni, boto goli ni. Makotiha, jadi itu 5 ko itu pengaruhnya. Makanya usahakan anak kita terbimbing dari masjid ke tempat mengaji, dari sekolah itu terbimbing supaya dia ikuti gurunya, dia ikuti orang-orang soleh. Itu pentingnya. Kemudian yang kata itu papas singkeru wijah-wijah. Apa itu? Yang pertama, di akikah itu pokok sekali. Kalau mengakikah anak, usahakan kambingnya sama besar supaya anakmu bisa berlaku adil. Ya kung katoy hakikay na din na sinraja bebek na makalas itu. Nih, kumancing anggota dewan, dia namanya melempung. Iya. Kemudian yang kedua, jangan kau patahkan tulangnya kecuali di tempat patahannya. Kemudian tulang memanjangnya itu jangan diremuk supaya anakmu tetap terselamatkan, tulangnya tidak patah hingga dia meninggal. Ambil kulitnya, bungkuskan tulangnya, kemudian tanam supaya dia tidak kena penyakit kulit. Yo pidi polo-polo ibu kunna. Nah pakai duit balulan nah, ibalu onroto anak mata. Iya. Kemudian kalau akikah masaklah dengan masakan yang manis, bumbunya manis supaya dia dalam murang nyawa bijam. Selalu orang merasa senang melihatnya. Yo pidi papasay man, onroto na tulis sigari gisin na tamitay. Nah, timbang rambutnya berapa gram, kemudian belikan emas sedekahkan supaya dia dapat kasiri ko bijam. Iya. Selalu diangkat di tengah-tengah masyarakat. Itu aja kuncinya. Iya kota liamui ulawang. Makanya kalau mencukur rambut bayi itu jangan disisa olehnya selembar. Yo pidi pertama kok kalukue.
Le, natania kalau kurangan nanya tu. Ulu ya tu kalau kue si bawa na es batu misi basirup. Tapi kenapa pakai kelapa? Itu tapaul, mamagi-magi anakku nasi pak kaluku itu kaluku kenro-kenro itu. Iya, kemudian yang kedua, semua dari akar sampai atas itu bermanfaat. Itu doanya seno-seno ngemih itu. Iya, tapi intinya yang disunahkan, ambil rambutnya, timbang berapa gram, belikan emas, baru sedekahkan. Supaya anakmu tidak pernah menghinakan engkau di tengah-tengah masyarakat. Ternyaruk pemujajeng. Bahkan makanan Nabi, kalau tidak mampu emas, belikan perak. Sakit pentingnya timbang uluan itu anak. Itu kuncinya Pak Bu. Tapak komoro. Ya kau make kaki aja terima pas solo, asidak kaki. Terima apa kowe? Hah? Aja terima pas solo, saken masih dekat. Iya kau terima ki pas solo, maraji-raji itu dalek anak eko melo i pendaftar melo manci PNS maraji-raji itu yurus. Tapi aku dia terima pas solo, jama-jamangnya tajam. Dia pernah selesai masih sekolah nang ketawa itu. Maku dia, maka ulah ba apa nih ya Ustaz. Ya aki gua sih ki. Ya kau ciani jaji. Tambah ini. Ini. Kemudian anak kita, saya ingin kasih tahu kunci yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, makanan. Jaga makanan. Setiap makanan haram yang masuk ke dalam perut anak itu pasti berpengaruh. Nah itu haramnya dua, angka lisatiha, angka ligairiha. Ya lisatiha ayo memoh. Apa mana seris bangkai darah irisam. Yang ligairiha ya bahaya. Kalau mau lu, mak bagi nasi kotak teh nali dua. Orang bagi kue kotak ya lay dua. Pasti topuk ina payala dua. Satu halal, satu haram karena prosesnya. Nanri anak tadi nule madicing. Maka palak korang itu lihat deh hafalan. Iya. Lai masih koleknya letuk. Oh komiro pap biliar lo. Iya. Iya. Maka lakai manri maka to gimpe to. Iya. Dia namanya rewat tangga bani pinang kerewa. Iya. Makanya tilau doang ngilakai tapi tu makun dari Madonna. Tapi pakanjaki dot tabu salah doh kamaki. Kong kalakai Pak Joka kadaki iput apa ceninga ngaatin na kasih non boleh. Iri lo dong aja tak kade pun aja kasih nak kajuk-kajuk kana kalolo nak nestaro bin na kajuk iya nak iya jajeng kakama tau nak nestaro ta makanya tanai bayi ni tak kada kami mepak dong ngemu mang kakamala kay to dilaw kajuk-kajuk kalau ko 01 02 03 tuli kajuk-kajuk nai law do bayi ni nak kade pun aja kasih nak tuli kalolo laki ko kajuk-kajuk nak nestaro itu kan kajuk-kajuk iya di pekanjaki ta sure melo do makade pun ta pasanangnya tinalingnya senang kopi boleh makiro aja tahu sih sembara pak dongan itu di makun raya. Kemudian terakhir saya wasiatkan yaitu ko anak dipatihai ya komeki matinro takiri ngangi patiha ila ruh wa nafsu wa jasad napa tatap puasana napa baca bi barakatil fatiha bi syifa'il fatiha bi mu'jizatil fatiha bi karamatil fatiha al fatiha. Iya jadi ilawi fatiha naman cigi pak bora ilawi fatiha nan cigi baraka ilawi mu'jizat na al fatiha ilawi akramakan na suratul fatiha napa ibaca. Makanya itu sebenarnya suratul Fatihah kalau dijadikan obat diminta bisyifa'il Fatihah. Iya ko anu marajinna ipake ni bikaramatil Fatihah. Iya ko baraka na iloy baraka na makanya itu biasa to pandetna pasti tonra-tonra mana nilau mana minapa na baca Fatihah dengan satu nama. Tapi aku meki matinro kirimkan Fatihah. Namulah kita kirim ngerti Fatihah supaya tersambung ruhnya dengan kita. Itu anak kita jauh kirimkan Fatihah supaya tersambung ruhnya dengan kita. Itu pokok. Ya ku si sambung insyaallah. Makanya saya itu setiap ceramah pasti memulai dengan tawassul. Mengawali dengan tawassul kepada Nabi, seluruh Nabi dan Rasul, kemudian malaikat kepada seluruh wali. Kalau yang di sini, kalau saya masuk di Sulbar itu pasti Guru Tak Haji Muhammad Tahir Malapiau, saya pasti masukkan ke dalam tawassulan. Karena itu barakahnya para wali. Iya, ilau dong. Karena kita bisa masuk surga itu dengan jalur syafaat ulama. Kalau dia boleh lolong syafaat Nabi, tak kopi syafaat ulama. Makanya saya itu NU insya Allah sampai meninggal. Nasabah magai tidak ada saya dapat organisasi Pak namun di nalo mapangaji lo dong itu kecuali NU. Iya, itu di NU ko tumame macarami lo dong mana namun rodina hadir. Makanya itu orang NU ko mapangaji di naming kadenan kana mega jamaah. Pak namun munro bulan namatin ro kato Pak dongan lulungan. Itu kan disebut ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat dasar kana tawa aku namun diulah. Iya kan gitu. Jadi didoakan walaupun kita meninggal tetap didoakan. Makanya saya pakai bilang ini yang cocok karena kita ketika meninggal apakah dia mendoakan kita? Tapi kalau kita masuk di sini insya Allah didoakan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Guru Tak Haji Muhammad Tahir Malapiau itu yang perlu kita pegang. Jangan tinggalkan.
Iya, aja tak jili-jiling kasih jarak baru tamat sih ke jarak baru tamat sih kayak itu malah saulu niat. Iya, aja. Iya, angka lihat kasih tamu kok tuh jangan. Itu yang saya sampaikan. Kita selalu disalahkan. Ini jalan sesat, ini jangan sesat. Maulid ini sesat, Islamira ini sesat, Barasanji ini sesat, Syiar kubur ini sesat. Iya, lo balik nih bapakku tanaku. Maka dia rumah Maulid, rumah Barasanji manca jiwal di mana atau padri tanah. Guru teh malapi rumah Maulid na manca jiwal di. Ya kene bida ya Maulid, dia mungkin manca jiwal di guru teh malapi. Nah jama-jama dia tahu pemah Barasanji. Mas secara buruk topa. Kenapa dia bisa jadi wali? Berarti apa yang dia lakukan itu baik. Pak dia mungkin manca jiwal di ku masalah jama-jama. Nah lena pak jamil lebih diolu ini mau nerima ini. Kan begitu. Tapi kita coba gerek balik. Ya tuh siru lima pasalah. Lima kada salah-salah. Angka ulama na manca ji wali. Lima kada bida mauli. Kaga ulama na manca ji wali. Dia kagak. Dia kami tak curi. Dia gade na mana satu ya mana sah. Makomero. Mau apa alina salah napa di napa salah. Iya. Magala mi gora. Pada kung katulong menonton Pak Golo sa polisi bawa. Nang kacidi lo malapor ko polisi nasa. Taling si bawah ko. Maka di polisi siya ko si bawa. Nasa 10 ka. Kiro sirae. Nasa yun na rotandeng, makri polisi tanay, rotandeng, iko tandeng. Iko mi malapor, umpay ko makadali na tandeng. Makuha niyo pa, alay na sala na tulidi na pasala. Ini yang banyak sekarang, nacuci otak, napatama na ko HP to 5 SMS. Ini bida, ini hurapat ini, bida ini. Uli nacuci otak, jadi biasa tuli jama, mamulan din nabaca ni tuli makarani. Bida to ngajak apa? Mamulan itu terpengaruh. Pada kong kata lopa saya bawa iti, nang kata lalo makanya siaga menuta. Nasa ternyata manu ya iti nih, laba ya rotem, lalu si cide nasa siaga iti, siaga menuta. Mamulan itu mapikir, iti to gang padahal manu na bawa. Itu apa dua di tahu makanya, 5 nih tahu lalu makanya siaga iti, tamakran iti, padahal mana sepak kita na manu. Mak itu tuh icuci otak. Itu dengan SMS dengan kalimat ini yang banyak. Itu ya, hati-hati kita. Mau lu Pak, Barasanji kita kubulata. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Itu tadi anak-anak kita didik dengan kirimi Fatihah. Kalau ada orang-orang soleh seperti guru tak minta doanya banyak guru-guru ulama kita di sini Sulbar tidak kehabisan wali. Banyak sekali ulama-ulama kita di sini yang seputu luar biasa. Punya ketawaduan. Pak ya tuh monro aja tak kalian itu limonro lo macarama viral itu limonro malah Pak doang aja deh. Biasa kalau Kak Kalimantan Pak macarama nangka tahu sogi Pak Ustaz silo doang jo jadi nendrek dalekku 20 ni otona. Nanya tahu sure milo dah cidi ni otona. Lagi gaji itu sogi. Makanya kau Ustaz boleh Kalimantan si bawa Pak macarama 2 Kak macarama. Telu bainena. Tapi dia ganana. Ya lengi wae ko jamae nasa tadong cede Ustaz saya untuk keturunan soroboko ni nasa ya telu bainena ko degana Ustaz ini na dong. Dak ko denak ko angka tahu iterima donna tapi tidak dikasih untuk dia hanya untuk orang lain. Iya, iro. Ila tu penting ya sangi si seleki si lodong, bali bolata. Kata umalasa lauki mite nak kata dong. Ti lodong. Ya ku innalillahi ni tahap lah. Ya tu nak tekan musuh. Aja mau tak ada ini. Iya, jadi itu saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.